Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk. Gimana duduknya, udah nyaman? Insya Allah udah Bu. Baik. Sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Tadi dari mana nih? Dari rumah Bu. Dari rumah ya, memang sengaja mau ke sini. Iya Bu. Jadi kedatangan kamu hari ini, apakah ada yang bisa Ibu bantu? Saya ingin ada yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Saya merasa ganjal lah Bu. Oh, mau cerita, mau konseling gitu. Sebelumnya pernah konseling? Belum. Belum, jadi belum tahu ya apa itu konseling. Belum. Baiklah, sebelumnya Ibu minta izin untuk menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling itu komunikasi antara konselor dan klien seperti kita sekarang ini, di mana nanti kamu menceritakan masalah kamu dan saya mendengar kamu. Dan kita menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Dan nanti keputusan akhirnya itu kamu yang pegang, itu yang ambil memutuskan itu. Dan di BK ini juga ada akses kerahasiaan. Jadi kamu itu tidak perlu takut untuk bercerita sama saya, akan nanti seperti rahasia kamu terbongkar, gak bakal, karena kita ada akses kerahasiaan. Di sini saya harap kamu itu terbuka dengan saya gitu, dalam bercerita tanpa ada ditutup-tutupi. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, boleh diceritakan apa yang ingin diceritakan? Jadi ini Bu, saya ini merasa kayak jadi gini Bu, udah berapa hari ini, dari dulu sih Bu, dari masa lalu saya tuh kurang percaya diri Bu, terutama kurang percaya diri saat kayak maju ke depan kelas kayak gitu Bu. Oh, jadi kamu itu kurang percaya diri kalau berbicara di depan kelas gitu ya. Kurang percaya diri itu dikarenakan apa gitu? Karena dari masa lalu sih Bu, Dari masalahnya. Jadi ini ada kaitannya seperti dengan kaitan kamu masa lalu gitu. ya, Bu. Soalnya waktu saya masih SMP ya Bu, saya ini dulunya tuh kayak mau tampil di depan kelas, mau nyanyi atau mau baca puisi kalau nggak salah itu Bu, tapi diremehkan sama teman-teman. Sejak itu saya mulai udah ragu lagi untuk maju ke depan, dan sampai sekarang pun saya tuh kalau maju ke depan kelas tuh udah kayak mana ya Bu, udah down, udah nggak percaya diri, terus deg-degan, pokoknya udah nggak mau lagi lah Bu, mau maju ke depan. Tapi tuh saya pengen Bu, kayak saya tuh bisa loh jawab, tapi tuh saya udah ragu Bu mau ke depan gitu, karena udah takut trauma ya Bu, trauma diremehkan lagi gitu. Oh, jadi kamu sewaktu SMP itu pernah seperti dipermalukan gitu ya? Apakah semenjak kejadian itu kamu masih berani tampil atau gimana? Sempat sih Bu pertama tampil, tapi itu kayak kurang memuaskan gitu. Ada deg-degannya, ada kurang percaya diri tentunya ya Bu. Terus kadang tuh nggak sebagus kayak orang-orang bicara di depan orang gitu nah Bu. Tapi sempat kayak gitu tuh, sempat berlatih, cuman tetap aja Bu kayak nanti takutnya terulang lagi ya dengan yang waktu di SMP. Jadi kayak udahlah Bu, nggak mau maju-maju lagi, mending diam aja gitu. Itu waktu SMP ya? Iya. Kalau waktu SMA juga sama melakukan, kalau ada tugas maju di depan kelas juga seperti itu? Iya Bu, karena udah takut aja Bu, takut nanti kesalahan yang waktu SMP itu terulang lagi, saya diremehkan lagi kayak gitu. Jadi nggak mau lah, udahlah cukup diam aja gitu, dengerin mereka, terus liatin mereka yang maju, terus sambil bilang juga Bu dalam diri kami ini bilang, kok saya nggak bisa ya kayak mereka bicara di depan kelas lancar. Terus padahal saya juga pengen jawab, padahal saya ngerti, padahal saya pengen menjawab gitu Bu, gitu. Itu kalau ya kalau misalnya itu
kan kamu tadi bilang mau jawab gitu kan, cuman karena kamu ngerti cuman malu gitu kan, karena takut diremehkan lagi sama teman-teman kamu. Kalau misalnya tampil seperti presentasi kelompok itu kan seperti diharuskan gitu ya, kita berbicara setiap anggotanya gitu. Itu bagaimana kamu di depan kelas? Ya tetap itu Bu, tetap kayak yang dulu tetap deg-degan, terus kadang keringat dingin, padahal itu tuh cuma baca ya Bu, cuman sebelum kami tampil tuh saya tuh udah paham gitu Bu, mau menjelaskan nanti sampai ini gitu. Cuman waktu saya sudah sampai di depan kelas, di depan orang banyak, buyar itu Bu, apa yang mau saya sampaikan tuh udah hilang gitu. Di situ saya juga merasakan deg-degan, panas dingin, kayak benar-benar takut lah Bu, takut kayak diremehkan lagi kayak gitu. Jadi kalau sudah tampil depan kelas tuh ngeblank gitu ya? Itu kan pasti kalau tampil anggota kelompok itu kan dinilai itu ya, setiap anggotanya itu gimana kira-kira kamu merasa grogi gitu kan, pasti ada kesalahan gitu. Kalau nilai praktek sih kayak sedikit kurang memuaskan ya Bu, karena saya itu tadi, karena saya kurang lancar dalam menjelaskan. Tapi kalau untuk soal prestasi di luar praktek kayak akademik, saya alhamdulillah lah Bu, bisa kayak gitu. Jadi cuman masalahnya itu di bicara di depan umum ya. Sebelumnya kamu ikut organisasi? Dulu sempat sih Bu, waktu SMP, cuman karena aktivitas saya lebih ketekun dalam belajar, jadi saya udah nggak ikut lagi organisasi itu lagi Bu. Waktu SMP organisasinya apa? Pramuka Bu. Pramuka. Itu sebentar atau lama ikutnya? Mungkin kayak 2 kali pertemuan ya Bu, langsung nggak ikut lagi, soalnya tuh saya merasa saya lebih penting belajar daripada organisasi gitu. Tapi ternyata pikiran saya itu salah Bu, ya apa yang saya pikirkan tuh ternyata ikut organisasi ini kayak melatih kita untuk bisa bergaul dengan orang lain kayak itu, terutama untuk berani berbicara di depan orang lain gitu. Tapi kayak udah nyesel aja sih Bu gitu. Jadi sekarang nih, waktu SMA sekarang nih nggak ada ikut organisasi? Udah enggak Bu. Sekarang kelas berapa? Kelas 12 Bu. Kelas 12 ya, mau fokus ujian ya, masuk perguruan tinggi Ya, Bu. Oh, jadi selama sekolah di SMA nggak ada ikut organisasi ya? Enggak Bu. Jadi kalau setiap presentasi kelompok itu berarti nilai kamu kurang memuaskan. Iya Bu. Padahal saya selalu mikir juga, saya ini bisa loh jawab, tapi itu saya nggak bisa bicara depan orang lain kayak gitu. Padahal saya ngerti mau jawab Bu kayak gitu. Setiap hari itu saya berlatih di rumah, kenapa ya saya tuh nggak bisa kayak orang-orang menjelaskan dengan lancar, dengan baik. Padahal tuh saya juga ngerti, saya mau ingin menjawab kayak gitu. Iya, tadi kamu kan bilang sudah berlatih di rumah. Ibu pengen tahu nih, apa sih yang kamu lakukan gitu di rumah untuk mengurangi grogi kamu saat tampil? Banyak sih Bu, kadang tuh saya nengok kayak di YouTube gimana sih cara bicara depan orang lain, di depan kelas terutama Ibu. Terus kadang saya udah berlatih di depan kaca kayak gitu. Ya kayak udah kadang bicara depan orang tua juga. Tapi hasilnya tetap masih grogi Ya kurang maksimal, karena di suasana di kelas tuh kayak mengingatkan saya dengan masa saya sampai kayak takutnya disuarain lagi kayak gitu. Jadi takut disuarain gitu ya. Kan kamu juga sudah melakukan nih seperti berbicara di kaca, melakukan tips dan trik yang di YouTube. Itu kamu lakuinnya setiap hari atau setiap mau tampil aja gitu? Setiap mau tampil aja Bu. Kayak misalnya oh iya besok saya mau tampil gitu. Saya berlatih dulu semalamnya gitu, malamnya saya berlatih di depan kaca, terus nengok-nengok cara yang di YouTube kayak gitu lah Bu. Tapi tetap aja Bu, sampai kalau udah diniatin saya pasti bisa, saya udah lancar nih Bu di rumah. Tapi saat udah mau maju di kelas Bu, udahlah, apa yang ingin saya bicarakan di depan kelas, apa yang ingin saya sampaikan itu biar gitu ya. Jadi
padahal kamu juga sudah berusaha gitu ya untuk menghilangkan rasa gugup kamu di depan kelas, akan tetapi karena masa lalu kamu ini jadi kamu itu teringat terus gitu ya. Berarti ini sangat mengganggu gitu ya bagi masa sekarang kamu gitu. Iya. Itu pas dulu waktu SMP itu seperti di kayak mana tuh teman-teman kamu waktu kamu tampil? Ya awalnya sih kayak cuman ayo ini, ya ayo semangat kayak gitu kan Bu. Terus kami bicara, terus karena kayak kesalahan dikit dalam bicara, apaan Bu, kayak gitu loh Bu, kayak ya intinya tuh kayak meremehkan ya gitu. Terus ya sempat sih kayak sakit hati, terus gak sakit hati sih buat kayak pengen nangis, cuman tuh udahlah kayak gitu sih Bu. Jadi tuh sekarang waktu SMA kamu juga sudah melakukan usaha-usaha kamu untuk melakukan yang terbaik gitu kan, supaya tidak grogi lagi dan ingin nilai kamu tuh lebih memuaskan gitu kan. Apa namanya tuh, ada gak kayak teman kamu gitu, teman dekat yang pintar ngomong? Ada sih Bu. Alhamdulillah kami tuh juga punya teman yang rajin ya, yang pintar ya itu Bu. Jadi kalau kita udah kerja kelompok, dia selalu bilang, kok kamu tadi jelasinnya kayak gini sih, padahal kamu ngerti loh. Biasanya kamu aja kalau nggak tampil di kelas, kamu jelasin ke teman-teman bisa gitu, tapi kalau kamu tampil ke depan kok gugup bicara kamu suka dia nanya kayak gitu. Itu teman kamu itu kan bisa dibilang bisa ya berbicara depan umum, lihai dia ya. Kamu ada kepikiran nggak pengen belajar gitu dari dia gimana bicara depan umum? Sempat sih Bu kemarin kayak dikasih saran ya, kalau ngomong kayak gini sempat gitu kan. Ya sempat saya kayak pengen belajar saran dari dia gitu, tapi tetap nihil gitu. Hasilnya tetap aja saat ke depan tuh ya kayak gitu. Jadi dari cerita yang kamu ungkapkan tadi, kamu ini kan sulit itu ya berbicara di depan umum. Kalau sudah berbicara di depan umum atau di depan kelas, kamu grogi, nervous, merinding gitu kan? Karena seperti semua orang tuh berpusat pada kamu gitu kan. Itu terjadi karena ada kejadian di masa lalu yang mengingat kamu itu, dan itu buat kamu trauma gitu ya. Jadi menurut ibu nih, usaha yang kamu lakukan itu sudah bagus ya, seperti tadi tuh berbicara depan kaca, mau melihat tips dan trik di YouTube, terus tuh ingin belajar dari teman yang pandai berbicara, sudah bagus. Tapi menurut ibu alangkah baiknya dimaksimalin gitu, nah agar kamu tuh terbiasa berbicara depan umum. Atau ini kan kamu mau kelulusan mungkin ya, bentar lagi ya, pasti kamu akan, kalau nggak kerja kuliah gitu ya, otomatis itu kan berhubungan dengan orang banyak. Kalau kuliah kan pasti itu setiap harinya ada presentasi di depan kelas, pasti kamu harus nyiapin mental yang kuat gitu. Terus kalau bekerja juga pasti itu juga banyak orang gitu, nah pasti harus beradaptasi. Ada juga yang berbicara di depan umum juga seperti itu. Jadi menurut ibu, saran ibu yang itu tadi, seperti yang ibu bilang, harus dimaksimalin latihannya dengan teman kamu atau mengikuti tips dan triks gitu ya. Terima kasih atas sarannya. Jadi gimana perasaannya? Ya alhamdulillah Bu, udah sedikit lega Bu, jadi tahu kedepannya saya harus kayak gini gitu. Alhamdulillah ya sudah lega. Jadi pertemuan kita hari ini ibu sudahi saja pada hari ini. Jika kamu ingin bercerita lagi masalah kamu kepada saya, ibu akan senang hati
waktu untuk kamu bercerita di sini. Ya, terima kasih waktunya ya Bu. Iya. Ya udah saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.